Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Ada 3 hal yang harus kita lakukan pada tahun 2019 ini. Yang pertama, hidup menurut firman Tuhan. Yang kedua, banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang artinya hidup intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Yang ketiga, harus berharap dan hanya mengandalkan Tuhan, bukan berharap kepada manusia atau kekuatan sendiri. Yanira, seorang nabiah, mendapatkan mimpi pada tanggal 20 Januari 2019, di mana pada tanggal 21 Januari dia akan menghadiri meeting di SICC. Dia bermimpi bahwa dia melihat Indonesia dari puncak menara kaca. Tiba-tiba dia melihat ada awan hitam mendekati Indonesia dengan ombak gelap yang begitu besar yang siap untuk menyapu Indonesia. Tiba-tiba dia melihat Cindy Jacob di sebuah gedung yang tinggi, duduk di sebuah bangku hijau, di mana Cindy sedang merenungkan keindahan Tuhan Yesus yang luar biasa atas Indonesia. Tiba-tiba Cindy menghampiri Yanira dan berkata, peran dan tugas Indonesia adalah untuk akhir zaman. Kemudian Cindy menunjuk kepada awan hitam dan ombak yang gelap dan berkata, semua ini hanya dapat dihentikan bila ada kesatuan hati. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pada tanggal 17 April 2019, akan diadakan pilpres dan pilkada serentak di Indonesia. Pada tahun politik ini, kita juga melihat dan merasakan suasana yang bertambah panas menjelang pemilihan itu. Karena itu, ini adalah saatnya gereja Tuhan harus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Untuk itulah, maka pada tanggal 7 Maret 2019 di SICC akan ada doa bersama-sama, terutama untuk anak-anak muda bersama aras-aras nasional dan juga dengan sekitar 500 kota dan kabupaten. Temanya adalah damailah Indonesiaku. Saya mengajak saudara semua sebagai gereja Tuhan bersatu hati berdoa untuk damailah Indonesiaku sampai dengan selesai pemilihan. Saya percaya awan gelap dan ombak besar yang sedang mendatangi Indonesia akan dihentikan dalam nama Yesus. Damailah Indonesiaku. Dalam tahun kelahiran yang baru ini, kita juga memasuki Pentakosta yang baru, yaitu Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa pada zaman now, yang akan membuat terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Pentakosta yang ketiga berbicara tentang masa penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta yang ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan dimulai dengan kegerakan anak-anak muda di Indonesia. Dan akhirnya gerakan ini akan kembali ke Yerusalem. Amanat agung Tuhan Yesus ini yang pertama digambarkan dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, amanat agung Tuhan Yesus digambarkan dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus melakukan ini. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus memerlukan Pentakosta ketiga. Dalam Pentakosta yang ketiga ini akan muncul generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang berkobar dengan api Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki agar kita bersama-sama memperkatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari berdoa dan basar. Kurana basikana bala 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 bala. Kuriana makana mana mana. Kuriana makana makana. Ori di bala 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 bala. Ori di bala 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 bala. Di bala bala bala. Ori